Shalom dan selamat pagi kepada jemaat Tuhan yang sedang menonton ibadah secara online pada pagi hari ini. Syukur kepada Tuhan kita masih boleh meneruskan ibadah online kita. Walaupun kita masih dalam PKP, saya berdoa agar kita semua dapat mematuhi SOP dan kita di rumah sajalah kalau tiada hal di luar. So pada saat pandemik ini mungkin ada di kalangan kita yang mengalami kesusahan atau kesulitan. Walau apapun itu, kita haruslah tetap percaya kepada Tuhan bahwa Dia tetap ada bersama kita dan Dia akan selalu menyertai kita. Dan sebelum kita memulakan ibadah kita, saya akan sharing dua firman Tuhan. Yang pertama dari Ulangan 31 ayat 6. Bunyinya begini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar kerana mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang seterusnya dari Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Haleluya. Marilah kita tundukkan kepala dan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, karena kita masih dapat bersekutu secara online. Dan kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang akan disampaikan sebentar lagi. Kami berdoa agar kami dapat belajar sesuatu dari firman Tuhan itu, dan iman kami ya Tuhan Yesus akan diteguhkan dan dikuatkan ya Tuhan Yesus. Berikanlah kami ya Tuhan Yesus hikmat dan bijaksana ya Tuhan Yesus semasa kami mendengar firman-Mu itu ya Tuhan Yesus, agar kami dapat mengaplikasikan apa yang telah kami belajar itu ya Tuhan Yesus dalam kehidupan seharian kita ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan Yesus agar Engkau tetap bersama kami ya Tuhan Yesus di saat pandemik ini ya Tuhan. Kebanyakan daripada kami mungkin akan rasa gemetar, tapi ya Tuhan Yesus, kami tahu Engkau tetap ada ya Tuhan Yesus di sisi kami ya Tuhan Yesus. Engkau tetap ada bersama kami ya Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkau Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.
berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Nama dia siapa? Amin. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa. Sama-sama nyanyikan. Sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu.
sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang Engkau beri ya Tuhan. Kami sudah siap ya Tuhan memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Biarlah nama-Mu ya Tuhan yang ditinggikan ya Tuhan. Biarlah nama-Mu ya Tuhan bertata ya Tuhan di atas hidup kami ya Tuhan Yesus. Dan kami berdoa ya Tuhan agar walaupun kami tak dapat berkumpul sama-sama ya Tuhan untuk sama-sama mendengar firman-Mu ya Tuhan, tetapi kami percaya ya Tuhan hadirat Engkau ya Tuhan tidak terbatas ya Tuhan Yesus. Dan kami berdoa ya Tuhan Engkau memberkati ya Tuhan hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan selepas ini ya Tuhan. Engkau memberkati dia ya Tuhan agar kami ya Tuhan sama-sama ya Tuhan dapat diberkati ya Tuhan dengan firman-Mu Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan syukur. Amin. Selamat pagi semua. Saya Eri Akvis akan membaca firman Tuhan untuk kita di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 begini bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikian bunyi firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, baik untuk kita, baik. Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Saya Ibrahim Beli Sebelita, umur 12 tahun. Saya ingin bersaksi di mana tepat pada tarikh hari ini, 30 hari bulan setahun yang lalu atau 30 hari bulan Mei 2020, saya mulai membaca Alkitab. Sebelum itu, 30 hari bulan Mei 2020 adalah kebaktian online Pesta Costa. Setelah habis kebaktian online, Bapa kami memimpin untuk doa keluarga. Sebelum doa, Bapa kami membuat kesaksian di mana Roh Kudus itu benar-benar wujud, benar-benar ada, benar-benar hadir. Waktu saya mendengarnya, saya hanya bertanya, bagaimana rasanya dilawat Roh Kudus? Ayah kami menerus kesaksiannya, pengalamannya bersama Roh Kudus. Kami semua hanya mendengar. Akhirnya Bapa kami berkata, saya tak menyangka Roh Kudus akan melawat kita sekarang ini. Tetapi kalau Dia mahu melawat kita, apa yang saya alami akan kamu alami, katanya. Setelah itu kami mulai berdoa. Tidak sampai seminit berdoa, saya mendengar Bapa kami sudah berbahasa lain dan nadanya sungguh lain dari doa yang selalu saya dengar. Tiba-tiba keadaan di rumah seperti berpusing dan ada sesuatu yang menimpa kami. Ketika itu saya mulai menangis dan kami semua menangis dan hanya memanggil nama Yesus. Berterusan berpuluhan minit, saya dan seisi rumah meraung seperti anak yang dirotat. Saat Bapa saya menumpangkan tangan ke atas saya terkumpul dengan suara yang saya sendiri saya tidak mengerti bersama dengan air mata dan terus berdoa. Setelah hampir 40 menit, keadaan kembali tenang. Kami dilanda puji-pujian yang dari hati secara spontan dan akhirnya Bapa kami berkata, Roh Kudus melawat kita. Saya hanya terdiam. Memang di dalam hati saya cukup tenang, senang dan damai. Petang itu saya berkata pada ayah saya mau membaca Alkitab. Kata ayah saya, baca dulu kitab Perjanjian Baru. Jadi saya mulai membaca Matius pada 30 hari bulan Mei 2020. Oleh kerana PKP, saya membaca Alkitab pagi, siang dan malam oleh kekuatan Roh Kudus. Sebulan kemudian saya sudah menghabiskan pembacaan Alkitab Perjanjian Baru. Setelah itu saya mahu membaca lagi. Kata ayah saya, baca kitab Mazmur dan Amsal. Kali ini saya membacanya petang dan malam setiap hari. Hampir 2 bulan saya membaca Mazmur dan Amsal. Setelah habis Mazmur dan Amsal, kata ayah saya, kamu sudah membaca lebih dari separuh Alkitab. Saya mau membaca lagi. Dan bulan Oktober 2020
saya mulai membaca Kejadian sampai Malikiah. Membaca perjanjian lama sesuatu yang mencabar. Saya membacanya setiap malam jam 30 minit. Dan akhirnya atas dorongan Roh Kudus yang ada di hati saya berjaya membaca pembacaan Alkitab pada 21 hari bulan 2021. Demikian saja saksi saya membaca Alkitab di usia 16 tahun. Saya berbangga kerana Roh Kudus memberi bukti akan kehadirannya dalam hidup ini. Dengan demikian, saya mendorong kepada kita, bacalah Alkitab sebab ia adalah firman yang hidup. Terima kasih. Salam dan selamat pagi kepada semua kita hamba-hamba Tuhan. Haleluya. Terus bersemangat dan bersukacita di dalam kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan dalam doa kita bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama di mana sahaja kita berada. Kita bersatu di dalam roh menyembah Tuhan karena ada firman Tuhan untuk kita semua pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu di dalam doa kami pada saat ini Tuhan. Karena apabila kami bersatu di dalam doa, kami sangat beriman dan percaya bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Walaupun kami ya Tuhan Yesus terpecah-pecah saat hari ini, kami berada di pelbagai lokasi saat ini, tetapi kami merenungkan dan kami mendengar firman yang Engkau sampaikan saat ini. Karena kami percaya firman-Mu kami pada saat ini Tuhan sangat-sangat bermanfaat kepada kami semua ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan dari awal pertengahan dan sampai selesainya, kiranya Roh Kudus-Mu yang akan memimpin kami. Haleluya. Sehingga kami tekun dan berusaha Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita buka firman Tuhan kita di dalam Galatia pasal 6 ayat 7 sampai yang ke-10. Sekali lagi dalam Galatia pasal 6 ayat 7 sampai yang ke-10. Haleluya. Ayat yang ke-7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal. Dan roh itu, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita yang seiman. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum saya pergi meneruskan firman, renungan firman kita pada pagi hari ini, di atas kesempatan ini saya mengucapkan selamat hari menuai ya, hari menuai dan pesta gawai ya, terutama di Sabah dan Sarawak, dan juga orang-orang Sabah dan Sarawak yang menyambut gawai dan keamatan pada hari ini ya. Oke, selamat pesta menuai dan gawai. Iya. Nah, karena kita tahu dalam gawai dan keamatan, mereka merayakan pesta menuai, mereka merayakan hari penghasilan mereka. Mereka menuai sesuatu hasil daripada yang mereka tanam. Jadi ada kaitan dengan firman Tuhan untuk kita pada pagi ini, di mana tema firman Tuhan untuk kita pada pagi ini ialah kita menuai apa yang kita tanam. Amin. Kita menuai apa yang kita tabur. Dalam Galatia pasal 6 ayat 7 sampai yang ke-10 yang kita baru baca sebentar tadi. Nah, setiap kita ya, terutamanya petani-petani tahu tentang prinsip ini. Ya, ia tahu bahwa jika petani itu menanam ataupun menabur padi, ya, dia akan menuai padi. Kan? Dan jika ia menanam jagung, ia tahu bahwa ia akan memetik jagung. Dan kalau petani itu menanam mangga,
ia tidak akan mengharapkan yang dia tanam itu bertumbuh pokok limau. Kan? Nah, jadi di dalam dunia pertanian inilah hukum yang telah diatur, yaitu hukum menabur dan menuai. Ada saatnya apa yang kita tanam, ada saatnya kita akan mendapat sesuatu apa yang kita tanam. Iya. Jadi para petani paham itu. Mereka tidak akan tanam sembarangan. Apabila mereka menanam sesuatu, ada sesuatu yang mereka harapkan. Ya. Mereka harapkan suatu masa nanti mereka akan menuai. Ya, sehingga ada pesta menuai dan gawai. Oke? Dan begitu juga dalam ilmu pengetahuan yang menyebut hukum ini sebagai hukum sebab dan akibat. Di mana segala sesuatu ada akibat. Dan pasti ada segala akibat itu ada yang menyebabkannya. Ya, sesuatu perkara terjadi mesti ada sebabnya. Dan apabila itu terjadi ada akibatnya. Ya. Nah, oke. Jadi dalam ahli pemakanan pun tahu bahwa jika kita makan makanan yang mengandungi lemak dan karbohidrat yang tinggi, kita akan menuai obesity ataupun kolesterol yang tinggi. Ya. Nah, dalam dunia pendidikan juga kita tahu bahwa seseorang pelajar yang berusaha lebih tekun, lebih rajin, dia akan tahu bahwa dia akan berjaya. Nah, begitu juga di sebaliknya. Kalau seseorang itu malas, belajar sambil lewat, walaupun dia tak mau ingat, walaupun dia tidak memikirkan bila dia dapat dan apa yang akan dia dapat, pasti apa yang dia dapat ialah sesuai dengan perbuatannya, belajar sambil lewat dan malas. Ya. So, inilah hukum, ya. Apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Ya. Nah, Alkitab juga mengatakan bahwa yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuai juga. Maksud apa yang dituainya ialah kesusahan dan kejahatan. Itu Ayub menulis, Ayub pasal 4 ayat 8. Nah, begitu juga dengan Raja Salomo mengatakan ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut. Jadi segala sesuatu ada waktu. Ada waktu menabur, ada waktu menuai. Ada waktu kita mengecapi, menikmati apa yang kita tanam, apa yang kita tuai. Pengkhotbah pasal 3 ayat 2. Nah, dalam Amsal pasal 11 ayat 8, orang fasik yang membuat laba sia-sia, tetapi siapa yang menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Nah, itu Amsal. Siapa yang menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Dan kalau antonimnya, kalau kita menabur kejahatan, mendapat pahala yang kosong. Kesia-siaan. Nah, itu Amsal pasal 11 ayat yang ke-8. Nah, sekarang ini apa yang Tuhan Yesus katakan? Tuhan Yesus katakan dalam Matius pasal 7 ayat 16 sampai yang ke-17. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya, setiap kita tahu. Dari buahnya petani mengetahui apa yang dia tanam. Dan sekarang Yesus mengatakan dari buahnya lah kita akan mengenal siapa orang itu. Ya, dari buahnya. Oke. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Bolehkah semak duri berbuah anggur? Bolehkah rumput duri berbuah anggur? Sudah tentu tidak boleh. Kan? Sudah tentu tidak boleh. Jadi kalau rumput duri dia berbuah
berbuah yang jahat, yang berduri, ataupun langsung tak mempunyai buah. Jadi kalau dia berbuah anggur, itu pasti pohonnya adalah pokok anggur. Jadi demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi inilah yang Tuhan Yesus katakan, ya, dari buahnya lah kita akan mengenal pohon itu. Dari karakter seseorang itu, ya, daripada gaya penampilan sosialnya kita akan mengenal seseorang itu. Kita teruskan. Nah, di dalam hukum menuai dan menabur ini ada 3 prinsip. Prinsip yang pertama ialah seseorang tak akan menuai jika dia tidak menanam ataupun menabur. Seseorang petani tidak akan dapat menuai kalau dia tidak menanam. Nah, jadi dalam hidup ini kita akan selalu menanam, selalu menabur. Ya, menabur dalam apa? Iya, dalam kehidupan ini. Nanti saya akan bagi contoh-contoh yang selepas ini yang membantu kita untuk mengerti apa yang kita tanam. Ya, kalau secara pertanian kita paham itu. Kalau kita sudah saya katakan tadi, kalau tanam padi kita akan petik padi. Kita akan menuai padi. Kalau kita tanam pisang, kita akan makan dan kita akan memetik buah pisang. Kalau kita tanam rambutan, kita akan menuai rambutan. Jadi kita menanam dulu. Baru kita menikmati buahnya, baru kita menuai dan baru kita mendapat hasilnya. Nah, ada satu contoh di dalam Kejadian pasal 27, ayat 27-29. Di sini semua cerita ini kita semua tahu bahwa Yakub menipu. Perkataan menipu di sini ini ialah menabur saudara dan saudariku. Menipu di sini, Yakub menipu, maksudnya Yakub sedang menanam menipu. Yakub menipu ayahnya Ishak yang memakai kulit kambing dan kulit kambing berbulu dan berpura-pura menjadi abangnya Esau. Yakub ingin merebut berkat hak sulung milik Esau. Jadi Yakub menipu. Jadi apa yang ditanam oleh Yakub ialah menipu. Jadi tolong perhatikan, ya. Tolong perhatikan. Walaupun Yakub diberkati dan mendapat hak kesulungan itu, tetapi lihat apa yang dia tuai di dalam hidupnya. Pada waktu itu juga tidak lama, bukan selepas Yakub meninggal. Pada waktu berpuluh-puluh tahun kemudiannya, sewaktu dia ingin berkawin, waktu dia ingin mencari pasangan hidupnya di rumah Laban, Yakub begitu jatuh cinta kepada Rahel anak Laban dan Yakub mau mengawininya. Dan Laban mengatakan, oke, bekerja dengan saya 7 tahun. Dan setelah 7 tahun, maka Laban dan Yakub mereka melangsungkan perkawinan. Tetapi setelah Yakub pada malamnya ataupun pada esoknya, pada malamnya di bilik pengantin dia melihat bahwa dia membuka tudung mempelai, apa yang dia dapat? Ialah kakak Rahel, yaitu Leah. Jadi di sini Laban menipu Yakub. Ya, Laban menipu Yakub. Yang tadi Yakub menipu ayahnya, sekarang mentuanya menipu dia. Bukan ini saja saudara. Sewaktu Yakub mempunyai anak 12, anaknya semua sudah besar. Dan akhirnya kita tahu peristiwa Yusuf itu, yang abang-abangnya begitu iri hati dengan Yusuf dan mereka bersepakat untuk membunuh Yusuf. Dan akhirnya mereka masukkan dalam perigi, tetapi laporan yang abang-abang Yusuf beri kepada Yakub ialah Yusuf telah dibaham oleh binatang-binatang buas. Sekali lagi anak Yakub sendiri menipu Yakub. Nah, inilah contohnya saudara dan saudariku. Kita tidak berbicara tentang pasal tanaman yang tanam sayur, tanam sawi, tanam timun dan tanam segalanya. Apa yang firman Tuhan bicarakan pada pagi hari ini ialah tentang
karakter kita, sikap kita, moral kita, apa yang kita sedang tanam. Contohnya Yakub ini dia menanam penipuan dan akhirnya dia mendapat penipuan. Ya, dia sering kali ditipu. Jadi mau kita seperti Yakub, kita menanam penipuan? Jangan menanam penipuan. Karena tidak lama kita akan menikmati, kita akan menuai sikap penipu itu dan akhirnya kita akan mendapatnya kembali. Iya, yang kedua, prinsip yang kedua. Kita mungkin tidak selalu menuai dengan cepat, tetapi kita akan pasti menuai. Iya, kalau kita tanam tauge, mungkin besok pagi kita boleh makan tauge, sudah. Ya. Kalau tanam padi mungkin ada 9 bulan, 6 bulan, dan 3 bulan. Kalau pisang berbulan-bulan, rambutan, durian bertahun-tahun. Ya, jadi mempunyai waktu yang berbeda-beda. Allah selalu menyelesaikan perhitungannya, hari pembalasan akan datang sesuatu hari kelak, dan setiap orang akan menuai sesuai waktunya Tuhan. Ya. Nah, tentang hidup ini, tentang apa yang kita tabur ini, kita akan pasti menuainya pada waktu Tuhan akan menentukannya. Jadi saudara dan saudariku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita berhati-hati. Sewaktu di dalam hidup ini, mari kita perhatikan apa yang sedang kita tanam. Amin. Mari kita perhatikan apa yang sedang kita tabur di dalam hidup ini. Mari kita perhatikan benih apa yang sedang kita tanam saat hari ini. Adakah benih itu daripada iblis ataupun benih itu dari Roh Kudus? Jadi mari kita perhatikan. Ya, mari kita benar-benar berwaspada. Pastikan itu adalah kita menanam yang baik. Amin. Sebab kalau kita menanam yang baik, kita akan menuai yang baik. Kalau kita menanam yang jahat, kita akan menuai yang jahat. Ada suatu kata-kata bijak, yaitu taburlah pikiran, maka Anda akan menuai tindakan. Taburlah tindakan, maka Anda akan menuai kebiasaan. Taburlah kebiasaan, maka akan menuai karakter. Dan taburlah karakter, maka Anda akan menuai masa depan. Oke, tolong perhatikan yang ini. Lepas itu prinsip yang ketiga, agar menuai yang baik, maka kita harus menabur di ladang yang baik. Jadi kalau kita mau mendapat hasil yang baik, kita harus menanam di ladang yang baik. Ya. Jadi kita sebagai umat Tuhan, saudara dan saudariku, hanya ada 2 ladang di mana kita menabur di dalam hidup ini. Jadi dalam setiap kita hanya ada 2 ladang, tempat kita menanam, tempat kita menabur. Ya. Jadi tolong perhatikan ladang apa yang kita, di mana kita sedang bekerja untuk menanam. Ladang yang pertama ialah seperti yang sudah tertulis tadi, yaitu ladang kedagingan. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Galatia pasal 6 ayat 8 tadi. Daging itu apa, saudara? Daging itu ialah cara hidup kita ini. Ialah hidup ini. Ya, daging ini. Hidup yang lama kita yang berdosa. Pada kebiasaan hidup yang lama dan cara berpikir serta bertindak yang lama. Ini adalah prinsip hidup yang jahat, yang sudah berakar, yang bertentangan dengan Allah kita. Nah, itu pengertian tentang kedagingan. Ini adalah bahagian diri kita yang menginginkan. Oke, maksud kedua, kedagingan. Ini adalah bahagian kita yang menginginkan cara kita sendiri dan ingin melakukan kehendak kita sendiri. Oke? Jadi ketiga, daging ini adalah tempat tinggal dosa yang masih ada di dalam setiap kita yang sudah percaya. Daging ini, ya.
tempat tinggal dosa sebenarnya. Dan di sini adalah hawa nafsu yang menjadi bahagian diri kita yang terus-menerus menarik kita untuk berbuat dosa. Nah, itu kedagingan. Jadi itu ladang kedagingan. Jadi menabur dalam daging atau menanam dalam ladang kedagingan berarti, saudara, mengizinkan pikiran kita menaruh dendam. Menanam di ladang kedagingan berarti mengizinkan kita, saudara, menaruh dendam, menolak untuk mengampuni, tidak mengampuni, memikirkan hal-hal yang kotor, atau mengasihani diri sendiri. Kita menabur dalam daging, saudara dan saudariku. Demikian juga keadaannya bila kita berusaha mengawal, mengontrol situasi, atau seseorang dengan memanipulasi rasa bersalah, penolakan, dan sebagainya. Setiap kali kita berusaha untuk melarikan diri dari kenyataan, setiap kali kita berusaha untuk melarikan diri daripada sebarang masalah yang kita lalui, kita menghadapinya melalui dadah, melalui rokok, melalui alkohol, minuman keras. Atau kita menyangkal realiti ini dengan harapan untuk menyingkirkan masalah itu begitu sahaja. Ketahuilah saudara dan saudariku yang saya kasih dalam nama Tuhan, itu semua kita sedang menabur dalam daging. Kita sedang berada di ladang kedagingan. Setiap kali kita mengembangkan sikap kritik, menganggap orang lain bodoh, berprasangka ataupun mengeluh, setiap kali melepaskan kemarahan kita dengan bersikap kasar, dengan kata-kata yang kesat, ketahuilah kita sedang menabur dari ladang kedagingan. Menabur dalam ladang kedagingan. Setiap kali kita melawan otoriti ataupun seorang pemimpin, setiap kali kita bersikap tidak kooperatif ataupun tidak ada kerjasama, tidak mau diajar dan suka berdebat, kita menabur dalam daging. Setiap kali kita tidak memiliki belas kasihan, tidak murah hati, tidak mau mengerti, ketahuilah kita menabur dalam ladang kedagingan. Dan apa akibat kalau kita menabur di ladang kedagingan? Kita akan menabur dalam daging, kita akan menuai kehancuran. Ketika kita menabur dalam ladang kedagingan, kita akan menuai kebinasaan. Akhirnya kita tidak layak di dalam kerajaan Allah. Rasul Paulus berkata, barang siapa yang melakukan hal-hal yang demikian, apakah itu hal-hal demikian yang saya katakan tadi? Ia tidak akan mendapat bahagian dalam kerajaan Allah. Galatia pasal 5 ayat 21. Jadi jika kita menabur dalam daging, kita akan menuai kerosakan dalam daging. Apakah itu kerosakan dalam daging? Yakobus pasal 1 ayat 15 menjawab, dan apabila keinginan dosa itu dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi apabila kita menanam di ladang kedagingan, kita akan menuai kebinasaan. Apabila kita menanam dalam ladang kedagingan, kita menuai maut, kata Rasul Paulus. Kedua, ladang yang kedua. Yang tadi adalah ladang kedagingan. Yang kedua adalah ladang roh. Galatia pasal 6 ayat 8b. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Apakah arti menabur dalam roh? Galatia pasal 5 ayat 16-21 mengatakan arti menabur dalam roh ialah berjalan dalam roh. Dan arti yang kedua menabur dalam roh ialah dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-6 menetapkan pikiran kita di dalam roh.
berarti mencari Allah dan menetapkan pikiran kita kepada hal-hal yang daripada Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 1 yang kedua, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas. Apakah maksud carilah yang di atas? Itu mencari perkenanan Allah ataupun hanya kehendak Allah. Di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah, pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Jadi pikirkanlah perkara yang Tuhan kehendaki dan bukan kehendak yang keinginan dalam dunia ini. Setiap kali kita mengampuni orang yang menyesal akan perbuatannya, menolak pikiran-pikiran yang kotor, mengatasi sikap mengasihani diri sendiri, meninggalkan perbuatan jahat, mempraktikkan penguasaan diri, kita sedang menabur dalam roh. Setiap kali kita memilih untuk melakukan hal yang baik dan benar, melakukan apa yang kita tahu menyenangkan hati Tuhan, kita menabur di ladang roh. Jika kita membuat pilihan setiap hari untuk menabur di dalam roh, kita akan menuai hidup kekal. Amin. Nah, jika kita menabur di dalam roh, kita akan menuai buah roh. Dalam hidup kita akan ditandai dengan apakah buah-buah roh itu dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai yang ke-23. Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kalau kita menanam semuanya ini di dalam ladang roh, saudara, ya, kita akan menuai hidup yang kekal. Jadi pada saat ini saudara, mari kita perhatikan ladang mana yang kita sedang berada. Mari kita semua perhatikan di mana ladang kita sedang berada. Adakah di ladang yang pertama? Adakah di ladang kedagingan ataupun kita sedang berada, sedang menanam, sedang bekerja di ladang roh, di ladangnya Tuhan? Jika kita menabur dalam daging, jika kita menabur di dalam ladang kedagingan, kita akan menuai kehancuran ataupun maut, kata Rasul Paulus. Tetapi jika kita menabur dalam roh, kita akan menuai hidup yang kekal. Jadi setiap kita, baik yang kecil, remaja, dewasa, tua, dan sebagainya, setiap kita akan menuai apa yang kita tanam. Rasul Paulus menasihati dan mendorong kita menabur di dalam roh. Dan jangan lelah berbuat baik kepada sesama. Seperti jemaat di Makedonia yang telah menjadi teladan di dalam pengurusan pelayanan, yang rajin berbuat baik, selalu sedia dengan rela, senang bagi pelayanan tubuh Kristus. Jadi kata Rasul Paulus, contohi jemaat di Makedonia. Karena akhirnya kita semua akan menuai. Ya. Jadi pada waktu-waktu ini saudara, sewaktu tubuh ini berada di dalam kita, sewaktu hidup kita ada, nafas kita masih berfungsi, mata kita masih berfungsi, tangan kita masih bergerak, telinga kita masih berfungsi, kaki kita masih berfungsi, jantung kita masih berfungsi. Inilah kesempatan kita untuk menabur. Jangan mensia-siakan kesempatan yang ada. Ibrani pasal 12, 16 ayat yang ke-17. Jangan seperti Esau. Dia mensia-siakan kesempatannya, dia memiliki hak kesulungan itu, tetapi dia mensia-siakannya. Maksud mensia-siakannya, dia memandang remeh, tidak bertanggung jawab. Akhirnya dia dirampas dan akhirnya dia menangis meraung-raung, tetapi sudah terlambat. Jadi selagi kita hidup, inilah waktunya kita, kesempatan kita untuk menabur. Dan jangan sia-siakan. Ataupun seperti 1 Samuel pasal 13 ayat 2, 9, 13 dan ayat 14. Ini adalah Saul. Saul seorang raja yang diurapi. Tetapi dia mensia-siakan. Akhirnya dia menggunakan kekuatan diri sendiri. Akhirnya dia mengizinkan
roh jahat menguasainya. Akhirnya dia membenarkan kecemburuannya bekerja di dalam hidupnya. Akhirnya roh Tuhan keluar. Jadi kesempatannya disia-siakan. Jadi jangan kita ikuti seperti Esau dengan Saul ini. Ya, mensia-siakan kesempatan ataupun mensia-siakan tanaman yang baik itu dirosakkan begitu saja. Dan akhirnya apa yang kita tabur? Penyesalan. Dan akhirnya maut di tengah peperangan. Sebab itu kalau ada kesempatan, taburlah di dalam roh saudara dan saudariku. Teruskan dengan tekun sekalipun belum ada tanda-tanda penuaian. Amin. Haleluya. Teruskan. Mari kita dalam kesempatan ini kita tabur, kita menanam di dalam roh. Kita terus rajin. Kita terus bertekun walaupun belum ada tanda-tanda kita melihat waktunya. Tanda-tanda untuk menuai saudara dan saudariku. Tuhan memberi banyak kesempatan. Tetapi kalau itu dibuang, justru makin banyak kesempatan yang hilang. Matius 13:12 ataupun Matius 25 ayat yang ke-29. Seperti Simson sekali lagi, saudara. Simson diurapi dengan kekuatan yang luar biasa. Kesempatannya untuk melayani Tuhan, tetapi dia juga seperti hampir seperti Esau. Membiarkan kesempatannya itu berlalu begitu saja karena komprominya, karena pergaulannya dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Perkataan lain kali, perhatikan, lain kali, perkataan lain kalilah. Belum tentu kita mendapat kesempatan yang dinamakan lain kali. Di antara semalam, hari ini dan esok, yang paling penting ialah hari ini, saudara dan saudariku. Bukan semalam, bukan hari esok. Ya, ialah hari ini. Hari ini sedang Tuhan jadikan untuk kita, inilah waktu kita akan melakukan sesuatu yang baik, kita menadur di ladang roh. Jadi mari kita dengan sungguh-sungguh kita melakukan sesuatu pada waktu hari ini. Jangan sesat. Ditipu oleh setan dan dipengaruhi oleh orang banyak, terutama orang yang belum mengenal Tuhan ataupun yang tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan, bahwa belum tentu ada penuaian. Banyak orang berkata, oh lama Tuhan tidak mau datang. Sudah 2000 tahun yang lalu Tuhan belum mau datang lagi. Banyak orang berkata seperti ini. Mereka tidak percaya tanda-tanda yang sedang terjadi saat ini, mereka tidak percaya. Seperti Firaun tidak percaya kepada 10 mukjizat yang Tuhan berikan. Jadi belum ada tanda-tanda penuaian. Tapi kata Rasul Paulus, jangan sesat. Pasti ada. Sebab Tuhan yang memberi peraturan dan Tuhan yang menjaga bahwa penuaian itu pasti terjadi. Bagi kami yang diambang bersara ini ataupun diambang mau umur 50 tahun ini ke atas, baru kami mengerti bahwa kalau dulu kami bekerja dengan rajin dan bekerja dengan tata tertib dan kerajaan mewajibkan ada simpanan ke JWSP. Dan bagi kami yang berumur 50 tahun ini sangat sadar sekali bahwa inilah waktunya kita menuai apa yang kami kerjakan sepanjang 30 tahun yang lalu. Jadi pada waktu 30 tahun yang lalu tidak bekerja dengan sungguh-sungguh ataupun berpoya-poya di sana sini, maka di umur seperti ini kami sadar sangat bahwa kami sedang menuai ke JWSP. Kita menuai kemudian apa yang kita tabur sekarang. Ya, tidak ada penanam yang mengharapkan hasil pada hari yang sama di mana ia menabur benih. Pengkhotbah pasal 3 ayat 2. Elohim akan membalas setiap orang sesuai perbuatannya apa yang ia tabur. Pengkhotbah 12 ayat 14. Dan dalam 1 Petrus pasal 2:23 mengatakan yang kita tabur akan kita tuai. Lambat atau cepat hal itu pasti terjadi. Kita menuai lebih banyak daripada apa yang kita tabur. Wow. Contoh kalau kita menanam 1 biji jagung yang kita tuai itu dalam satu buah jagung itu berapa biji di dalam itu?
Ataupun dalam satu pokok itu berapa buah jagung itu. Kalau kita tanam satu biji apa? Nangka. Dan akhirnya dia jadi satu pokok. Berapa buah itu? Maksudnya kita tabur sedikit. Tapi kita menuai banyak. Perhatikan kalau kita tabur sedikit saja kejahatan. Sedikit saja dosa yang kita buat. Bayangkan kita tuai banyak sekali kerosakan dan kejahatan dan kenajisan dosa itu. Tapi sebaliknya kalau kita menanam yang baik sesuai dengan perintah Tuhan sedikit saja. Kita menanam senyuman sedikit saja. Itu akan memberkati orang. Dan orang itu berkata si anu itu baik, si anu itu seorang yang baik. Kita menanam sedikit saja, kita melayani sedikit saja. Kalau di dalam roh, di dalam Tuhan, kita menuai banyak. Kesempatan menabur yang baik tidak selalu ada, saudara dan saudariku. Tuhan boleh memberi peluang terakhir kepada Simpson. Ya, di saat-saat terakhir, nasib baik Simpson bertobat dan menyadari kesilapannya. Waktu matanya dibutakan oleh orang Palestina, baru dia bertobat dan katanya, berikanlah rohmu untuk kali terakhir kiranya aku mati bersama-sama dengan Palestina. Dan Tuhan memberi kesempatan yang terakhir dan dia membunuh semua musuhnya lebih banyak daripada yang dia bunuh sebelum. Seperti Raja Salomo. Kita tahu Raja Salomo kan? Di masa mudanya, di masa kemuncak, di masa kemahsurannya kita tahu berapa istrinya, berapa gundiknya. Tetapi di akhir hidupnya dia sedar. Karena dia tahu bahwa dia mati di bait suci. Dan di kesempatan yang terakhir hidupnya di waktu-waktu inilah dia menulis tulisan dalam Amsal, dalam Mazmur dan dalam Pengkhotbah. Tuhan memberi kesempatan yang terakhir kalau kita bertobat kepada Tuhan. Jadi kesempatan yang sudah ada sekalipun kecil, sekalipun sedikit, jangan disia-siakan saudara dan saudariku, termasuk saya. Tabur terus dalam roh, pakai semua kesempatan yang ada. Amin. Haleluya. Nah, kesempatan melayani Yesus. Kesempatan melayani Yesus jika disia-siakan berakhir dengan penyesalan, saudara. Seperti Yudas. Yudas diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus bersama dengan dia 2 tahun. Tetapi dia sia-siakan. Kan? Dan akhirnya dia menyesal dan menggantungkan dirinya. Begitu juga dengan Pontius Pilatus. Dia berhadapan langsung dengan Tuhan Yesus. Tidak semua orang berhadapan langsung dengan Tuhan Yesus. Hanya Pontius Pilatus. Berapa lama mereka? Berjam-jam. Mereka berdialog lagi. Tapi akhirnya Pilatus tidak mau bertanggung jawab. Tetapi sekali gubernur di Roma itu memanggil Pilatus, kenapa seluruh Yudea pada masa itu gelap, baru dia menyesal. Dan akhirnya di penjara dia menggantungkan diri. Jadi sekarang kita semua yang melayani Yesus, saudara dan saudariku, jangan sama sekali kita sia-siakan. Nanti kita akan menyesal. Mari kita jalan terus walaupun sukar. Ya, mari kita seperti Simon yang di Kirene itu, yang memikul salib Kristus itu di saat-saat terakhir mau pikul salib Kristus itu, sewaktu Kristus itu masih di hujung nyawanya, dia memikul salibnya bersama dengan Tuhan. Kesempatan terakhir, pikul salib untuk Tuhan. Oh, haleluya. Simon yang dari Kirene. Nah, sekarang saudara kita bagaimana? Adakah kita seperti Samuel? Memang kita tahu bahwa Samuel adalah imam yang paling muda. Menabur melayani Tuhan dengan sepenuh hati sejak dari kecil. Dia akan menuai menjadi imam yang dipakai oleh Tuhan. Adakah kita seperti Timotius? Ya, penginjil muda, belasan tahun dan penatua muda. Karena pada usia remaja dia sudah begitu rajin mengikuti Paulus. Akhirnya dia menjadi yang diurapi. Menjadi penginjil dan penatua. Apakah kita seperti Paulus sendiri? Ya.
Selepas habis universitinya, dia menginjil, dia bertobat kepada Tuhan Yesus Kristus. Walaupun dia habis kuliah dan dia menabur kebaikan melayani Tuhan Yesus, dia menjadi rasul yang begitu disayangi oleh Tuhan Yesus. Ya, adakah kita seperti Petrus yang tidak mempunyai pendidikan apa-apa sebagai buruh kasar yang sentiasa di bawah sinar matahari sebagai nelayan? Tetapi karena dia menabur, karena dia menanam, karena dia melayani Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, dia menjadi santo. Tetapi dia tidak mau diagungkan oleh manusia sehingga dia mati di kayu salib secara terbalik. Ya, banyak lagi. Adakah kita seperti Sarah, istri Abraham? Karena kepercayaan janji Tuhan kepada mereka, mereka akan ada zuriat walaupun di usia yang begitu lanjut. Tetapi Tuhan beri. Karena mereka beriman dan akhirnya mereka menuai anak untuk mereka sendiri. Pilihan Tuhan. Adakah kita seperti Esther, raja itu? Ratu, ya. Kepada Raja Ahasverus. Kita menabur, saudara. Dengan dia tunduk kepada pengajaran Mordekai, akhirnya dia menuai menjadi ratu. Atau adakah kita seperti Lot? Berkompromi, kita tanam, berkompromi di dunia tempat yang tidak percaya kepada Tuhan. Akhirnya dia menabur apa? Dia menabur anak keturunannya menjadi musuh utama orang Israel. Adakah kita mau menuai musuh dalam hidup ini? Ataupun kita seperti Saul yang penuh dengan kecemburuan kepada Daud yang masih muda. Karena dia menabur, dia sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia mengandalkan kekuatan sendiri dan tenteranya dengan ketampanannya. Tetapi akhirnya dia menuai kecemburuan kepada Daud yang lebih tampan daripadanya. Adakah kita seperti Biliam? Melayani Tuhan karena uang. Kalau kita menabur hanya untuk mencari uang, akhirnya kita akan dibinasa. Biliam dibinasakan oleh Musa sendiri. Haleluya. Adakah kita seperti Ahab, Herodes ataupun Firaun? Seperti Herodes yang mengolok-ngolok kuasa Tuhan, suara Tuhan. Akhirnya malaikat Tuhan sendiri menampar Herodes. Saudara dan saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan untuk menanam di ladangnya Tuhan. Amin. Jangan biarkan hidup ini menjadi kesempatan untuk menanam di ladang kedagingan. Karena kita sudah tahu kalau kita menanam di ladang kedagingan kita akan menuai maut. Tapi kalau kita menanam di ladangnya Tuhan, di ladangnya roh Tuhan, kita akan menuai hidup yang kekal. Jadi Mazmur 126, 5-6, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai. Sambil membawa berkas-berkasnya. Ini adalah kemenangan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Walaupun dengan air mata kita menanam, walaupun dengan tangisan kita melayani di hadapan Tuhan, akhirnya kita akan bersukacita dengan upah pahala yang daripada Tuhan. Haleluya, salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan untuk kita pada saat hari ini memberkati dan menguatkan kita. Mari kita berdoa dalam nama Tuhan. Haleluya. Bapa, kami bersyukur pada saat hari ini. Di dalam keadaan dunia yang sedang bergoncang, kami tetap menabur dalam tangan Tuhan. Dalam ladangnya Tuhan Yesus Kristus. Oh, walaupun saat ini kami tidak tahu, kami belum kenal akan tanda-tanda penuaian. Tetapi kami pasti karena itu janjimu, engkau sendiri yang berkata bahwa pasti ada waktunya kami akan menikmati hasil penuaian yang begitu indah bersama dengan engkau. Terima kasih Tuhan, diberkatilah setiap kami yang mendengar firman Tuhan termasuk hamba-Mu sendiri. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami tinggikan engkau, firman-Mu lah yang berkuasa dalam hidup ini Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, mari kita semua katakan amin.